Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar mengejutkan untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Yaitu penuntasan tenaga honorer dalam 100 hari kerja Prabowo terancam gagal. Menpan RB putuskan pengangkatan P3K 2024 hanya fokus pada golongan ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Penuntasan nasib tenaga honorer di Indonesia telah masuk dalam program 100 hari pertama kerja Prabowo. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menpan RB Rini Widiantini pada saat melakukan rapat kerja atau raker dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2024. Rini Widiantini selaku Menpan RB mengatakan, penataan tenaga honorer masuk dalam fokus 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Penataan tenaga honorer tersebut dilakukan melalui pembukaan seleksi P3K 2024. Menpan RB menegaskan pihaknya akan mengutamakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI yang telah tertuang dalam Undang-Undang ASN 2023. Sebagaimana diketahui bahwa tenaga honorer database BKN telah berkesempatan mendaftar pada seleksi P3K 2024 tahap 1. Namun, meskipun menjadi fokus utama, ternyata masih banyak pelamar dari kategori tersebut yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Bagi pelamar yang telah dinyatakan TMS, maka tidak bisa melanjutkan proses seleksi. Terkait hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi yaitu Nurbaitih turut angkat bicara. Nurbaitih menilai program 100 hari kerja Menpan RB baru gagal karena masih banyak honorer database yang dinyatakan TMS. Untuk itu, wanita yang kerap disapa Bunda Nur tersebut berpesan supaya tenaga honorer yang TMS bisa memanfaatkan kesempatan dalam masa sanggah. Sebagaimana diketahui, masa sanggah tersebut telah dibuka sejak tanggal 2 sampai 4 Oktober 2024.
Dalam kesempatan ini, yang dinyatakan TMS bisa melakukan sanggahan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh verifikator. Proses pendaftaran yang pengunggahan dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diupload pada awal pendaftaran. Pelamar tidak bisa mengunggah dokumen baru. Masing-masing pelamar hanya berkesempatan melakukan sanggahan sebanyak 1 kali. Nantinya untuk hasil sanggah sepenuhnya akan diputuskan oleh pihak verifikator dari instansi. Kita berdoa saja supaya rekan-rekan tenaga honorer yang melamar di tahap 1 yang dinyatakan TMS supaya mendapatkan kelancaran dalam hal sanggah. Dengan harapan nanti sanggahannya akan diterima dan akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi atau mengikuti tes seleksi. Dan untuk tenaga honorer yang akan mendaftar di tahap yang kedua, ini sebagai pembelajaran dan menjadi tolak ukur supaya rekan-rekan tenaga honorer semuanya berhati-hati dalam melakukan pendaftaran, terutama masalah penguploadan dokumen pribadi. Sekali lagi, sebagai dasar atau tolak ukur untuk rekan-rekan tenaga honorer supaya berhati-hati saat melakukan pendaftaran, yang terutama adalah saat mengunggah dokumen. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting untuk para tenaga honorer terkait dengan pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024, yaitu penuntasan tenaga honorer dalam 100 hari kerja Prabowo terancam gagal. Menpan RB putuskan pengangkatan P3K 2024 hanya fokus pada gulungan ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.